Ada anginnya. Apa gerak-gerak ini? Astagfirullah. Apa itu, Pak? Mbak? Mbak? Astagfirullahaladzim. Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Ini yang tadi bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Bahwa teman-teman, perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita. Bagi yang masih merasa terbohongi, terbodohi, berarti Anda nggak paham, ya. Baik teman-teman, tuh lihatlah pegunungan yang terbentang luas di sana, yang panjang, dan nanti kita akan mendatangi salah satu titik itu, di salah satunya tuh di area putih-putih itu. Yang ceritanya itu ada goa yang menyimpan cerita yang masih samar-samar. Jadi ada seorang pejuang yang tidak bisa meninggal, akan lebih tinggal di sana. Maksudnya gini, dikubur nggak bisa mati, belum mati dikubur di sana katanya gitu. Tapi entahlah sebenarnya apa yang terjadi karena ini masih samar-samar. Untuk itu mari kita pelajari, kita kaji sebenarnya apa yang terjadi dan manfaatnya apa buat kita. Yuk kita naik perahu nih. Oke sahabat semuanya, alhamdulillah meskipun agak cengap-cengap karena naik turun gunung, tapi kita tetap spirit, tetap semangat. Saya mengajak kalian untuk selalu bangkitkan semangatnya. Yuk bangkitkan semangatnya supaya tidak kendor, tidak ngelokro. Nah yuk, sebelum lebih jauh lagi, kita setting dulu batinnya dulu, diatur dulu batinnya, napasnya, perasaannya, supaya lerep dulu, mengendap dulu, dan kalau sudah bening, mari kita berjalan bareng-bareng. Karena apa? Rawan gagal paham, ya. Nah ini teman-teman, lokasinya di arah sini kalau nggak salah nih, tuh, aneh gini teman ceritanya. Jadi pada zamannya ini ada seorang pejuang di sana, tetapi dikuburkan di sini, di area sini nih, maksudnya nih ada goanya, nggak tahu sebelah mana kuburnya, tetapi diyakini masih hidup. Jadi beberapa juru kunci yang di sini tuh mengatakan masih hidup, tapi nggak tahu lah, kita cari aja tempatnya di sebelah sini kalau nggak salah. Sejarahnya dia adalah seorang pejuang yang sering perang gitu maksudnya pada masanya. Yuk kita ke sana aja. Dikuburkan di sini, tapi apa namanya ini? Katanya gitu, nggak tahu bagaimana sistemnya. Di mana sih lubangnya? Apa ini gitu? Oh ini mungkin. Oh bener nih. Nih, ini goanya. Berarti ini masuk ke sana, kalau nggak salah nih. Iya. Tapi kuburnya katanya di depan goa. Sebelah mana sih? Nggak tahu lah, kita cek aja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Ada yang jawab. Tadi kecil suaranya, bisik-bisik, rampes gitu. Punten, lah. Tadi bisik-bisik. Kayak ada yang pesek-pesek. Wah. Beneran
masih hidup ini ya. Ini coba lihat kamera. Ini kayaknya kayak kepala orang ini. Yang mana? Ini. Astagfirullahaladzim. Mayat. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oh, berarti ini Astagfirullah. Bah. Oh, tapi sudah kayak gini. Sudah meninggal apa ya? Nggak tahu, gini. Mungkin ini ya yang dimaksud, tapi ceritanya ini masih hidup. Jadi cerita orang ini masih hidup. Tapi apakah kita bisa mengaksesnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi diam saja nih. Mungkin apa harus dengan cara tertentu gitu, ada passwordnya untuk bisa membangunkannya. Tapi ini luar biasa, ini keadaannya masih utuh, nggak busuk gitu, nggak membusuk, dan luka masih kayak semacam keras ini. Bibirnya masih mingkem ya? Ya iya, maaf Pak, pangapunten. Saya itu Tarto namanya, dari Cilacap. Saya ingin bertemu panjenengan, karena dari jauh saya dengar cerita tentang di sini, tentang panjenengan nggak hidup. Hah? Ada anginnya. Apa gerak-gerak ini? Astagfirullah. Apa hidup Pak, Mbak? Mbak? Astagfirullahaladzim. Ada suaranya. Kemedek. Mbak? Mbak bicara? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Asli Mbak. Nggih. Mlebet yang pundi? Kita disuruh mlebet masuk. Suruh masuk. Baik Mbak. Masuk ke dalam gua ini. Baik Mbak. Nggih. Bener hidup. Iya Mbak. Ya ampun. Suruh masuk kita, berarti ke sini nih. Masih hidup ini ya? Mbak, saya masuk Mbak. Assalamualaikum. Mana nih? Ke sini? Wah, ke sini guanya nih. Dalam ya? Nih. Dah. Astagfirullahaladzim. Tapi serem banget ini. Astagfirullah. Tuh, sempit. Iya. Muat nggak? Muat. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Kesini ya, Mbak? Tuh, kan hilang lagi. Hilang lagi. Astagfirullah. Tapi kesini ya. Ini luas banget ini guanya. Sampai kemana ini? Mbak, coba waspada kameranya. Barangkali muncul di sebelahnya kita nggak tahu. Ini bukan. Mungkin ini kuburan, bukan ini? Kuburan apa ini? Ya makanya itu, ini kuburan atau bukan? Tuh. Kuburan putih. Kayak kuburan. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Mbak? Hah? Mbak? Tuh. Kayak dibisik-bisik. Tuh. Apa tuh yang duduk? Bukan. Tapi ini nih. Ini kayak dihalang-halangi kain apa-apa ini.
Tuh kan? Itu sebelah sini nih. Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Ini yang tadi bukan. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Mbah yang tadi di depan. Yang di depan tadi padahal kayak botak. Gagal rambutnya. Ngapunten, Mbah, ngapunten. Nggih, Mbah. Kepripun, Mbah? Nggih. 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 Begini, Mbah, maksudnya. Saya kan maksudnya kepengen tahu tentang cerita di dalam goa ini. Tapi tadi bener, Mbah, yang di depan. Nggih, alhamdulillah. Maksudnya gimana, Mbah, ya disuruh masuk, Mbah, tadi, Mbah? Suruh melebet. Nggih. Begini, Mbah. Saya kan dengar cerita nih, Mbah, dari orang-orang yang katanya jenengan adalah pejuang. Betul, Mbah? Pejuang yang katanya ini mempunyai ilmu rawa rontek. Nggak bisa mati gitu, Mbah. Apa benar begitu, Mbah? Oke. Kita disuruh melebet untuk mendengarkan. Baik, Mbah. Siap, Mbah. Bagaimana penjelasannya, Mbah? Nggih. Nggih. Kita disuruh untuk nata batin dulu, tenang dulu, supaya bisa mendapatkan aliran ilmunya. Nggih, Mbah. Kepripun? Iya. Berarti bener, Mbah, pejuang bener. Nggih. Nggih. Tiap hari perang, Mbah, maksudnya waktu itu di masa ini. Oh, berarti maksudnya ini. Nggih. Ya ampun. Nih, teman-teman. Kata beliau tadi, memang dia benar seorang pejuang yang dikaruniai kelebihan, ya. Kelebihan itu katanya tidak bisa mati katanya. Ini kata ceritanya tapi belum selesai. Kita dengar dulu. Tapi Mbak menceritakan ini, kita harus mengambil hikmahnya, ambil pelajarannya dari perjalanan beliau. Jadi orang yang pekerjaannya perang. Dan pada zaman ini untuk pengeling-eling kita, janganlah terus untuk berperang. Maksudnya jangan izinkan batin kita untuk selalu tiap hari berperang. Batin pikiran berperang itu tiap hari itu melawan masalah-masalahnya ada dalam diri kita. Ini namanya perang. Dan membaik memberikan arahan tadi yaitu jangan ikuti, ya, berdamai dengan diri sendiri. Begitu, Mbah. Nggih. Nggih. Oh, berarti Mbak tadi mengatakan melebet masuk gitu, maksudnya ini untuk masuk ke dalam diri. Oh ya ampun. Katanya kita dari awal disuruh untuk melebet, untuk masuk ke dalam ini. Ternyata yang dimaksud itu adalah masuk ke dalam diri tadi itu untuk berdamai dengan diri sendiri, mengenali diri dulu, ya. Selama ini kita selalu diajak berperang, diajak untuk berjuang. Batin ini loh, sehingga pakai kehidupannya kan selalu geringsang, gemrongsung, selalu ada yang dilawan, selalu ada musuh, begitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nah, tapi aneh loh, Mbah. Tidak ada yang aneh. Nggih. Terus tadi, Mbah, yang katanya jenengan tidak bisa mati, apakah betul berdemikian, Mbah? Nggih. Nggih.
luar biasa. Ini pun pencerminan juga buat kita ya. Jadi sejatinya kesadaran ini tidak akan pernah mati. Jadi ini apa namanya ini permanen. Kesadarannya meskipun jasadnya mati, tapi kesadarannya tidak mati. Arti Mbah mengatakan tadi untuk mengunci kesadaran kita. Mengunci kesadaran, yaitu tadi yang disampaikan. Jangan selalu diajak berperang, dikunci untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, dan di sinilah kuncinya. Kata Mbah tadi, kunci terbesarnya yaitu ketika kita mengunci batin kita, perasaan kita dalam keadaan damai, keadaan ayem, berdamai dengan semuanya, maka kehidupan kita akan selalu diberikan kedamaian, kecukupi rezekinya. Jadi apapun akan mendekati, menemukan peluang-peluang. Jadi hidupnya sukses. Nah, berarti dari peristiwa rentetan ini mengandung makna demikian, Mbah. Jadi apa namanya itu, selama ini kita tidak mengizinkan kesadaran ini hidup, justru malah kesadaran ini tertutup oleh ego, bahkan hampir mati, tertutup oleh ego, oleh nafsu, dan lainnya gitu, Mbah. Oh, luar biasa ini. Ini pengertiannya sangat dalam sekali, teman-teman. Mari kita untuk berbenah diri. Yang pertama tadi itu melebat. Melebat itu untuk mengenali diri. Yang kedua berdamai. Berdamai jangan selalu diajak perang. Diajak perang, diajak berdebat. Diri ini dengan diri ya. Jadi artinya itu tenang, damai dan percaya penuh. Selama ini kita banyak mengeluh dan egonya tinggi dan lainnya, itu selama ini dengan berperang, perang melawan diri sendiri. Untuk itu Mbah mengatakan ayolah berdamai dulu, mengenali diri, melebat, masuk ke dalam diri, mengenali diri dan berdamailah dengannya. Nanti setelah itu apa? Akan menemukan peluang-peluang rezeki, kebahagiaan dan lainnya, itu akan justru semakin mudah. Bukan berarti kita tidak harus kerja keras, tetapi tadi harus itu dulu tadi, supaya nanti menemukan peluang-peluangnya. Nah itu, Mbah. Terus Mbah memang tinggalnya di sini itu bagaimana, Mbah? Terus artinya di depan itu Mbah juga. Oh, kita nggak boleh karena ini bukan makomnya, belum sampai ke sini katanya. Kalau dipikir mungkin mumet. Baik, Mbah, baik, Mbah. Nggih. Apakah Mbah kalau ada orang ke sini selalu diberikan arahan seperti ini, Mbah? Berarti baru kali ini saya ke sini. Oh, berarti kita pertama orangnya ke sini. Pertama, sebelumnya katanya banyak orang yang ke sini, Mbah. Oh, baru sampai luar saja, di depan itu pulang lagi nggak berani masuk katanya. Oh, nggih, Mbah, alhamdulillah. Berarti justru di balik rasa ketakutan ini ada sebuah ilmu yang luar biasa, yang sangat dalam. Kita tadi disampaikan tadi, mari kita praktekkan di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Bukan masuk gua, tapi masuk dalam diri ini. Masuk ke kedalaman diri, mengenali diri dulu. Ketika kita mau mengenali diri, maka mengenal Tuhannya. Nah, itu Pak Mbah tadi. Nggih, Mbah. Lah, maaf Mbah, saya agak ini Mbah, maaf nih. Kenapa Mbah katanya nggak mau dikubur, Mbah? Enggak, iya. Aduh, ruwet pan ini. Katanya itu kita justru disuruh untuk mengubur semua kejelekan kita, dikubur, dipendam saja, lalu kita bangkit kesadarannya, supaya tetap hidup, bangkitlah. Jadi bangkit bukan bangkit ininya, tapi kesadarannya bangkit, harus selalu berani bangkit, mau supaya kita betul-betul menemukan jalan terbaru, gitu, jalan baik. Karena masa demi masa, kata Mbak tadi, akan selalu berganti musim, berganti cara dan lainnya gitu. Nggih, Mbah. Insyaallah, Mbah, insyaallah. Nggih. Baik.
kita disuruh untuk merenungi tadi aja, katanya disuruh kalimat-kalimat tadi direnungkan, lalu kalau bisa dialirkan kepada orang-orang yang belum paham supaya mereka lama-lama akan paham juga. Nggih, baik Bah. Baik, kalau begitu Bah, kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Bukan orang ini ya. Sudah dipendam kok bisa masih hidup. Mayat hidup. Ah, udahlah. Yuk. Mati suri. Gak usah dipikir, gak usah dipikir. Tenang, tenang. Oh, hehehe. Tadi ngomong sama siapa ini ya? Aduh. Sama jin apa ya? Iya, gak tahu lagi, pulang aja yuk. Hehehe. Yuk. Namanya siapa tadi ya? Aduh, saya lupa tadi. Aduh. Siapa ya? Mbak Urip. Mbak Urip. Iya, Mbak Urip. Jadi urip itu hidup. Berarti harus kita menyalakan kenyala hidupnya, kita nyala gitu. Yuk. Luar biasa teman-teman ya. Jadi banyak sekali pelajaran di balik ini. Maka nontonnya itu yang lentur batinnya supaya memahami. Jadi arti yang dimaksud adalah tadi orang yang tidak bisa mati dan dikubur di sana, artinya adalah orang yang tidak bisa mati kesadarannya. Seperti kita juga seperti itu, tidak pernah mati. Mari kita kunci ya. Jadi seorang pejuang yang selalu berperang adalah kita sendiri yang tanpa kita sadari kita tiap hari berperang dengan apa? Dengan diri sendiri, dan melebet masuk ke dalam, mengenali diri sendiri. Kenali dirimu sendiri dulu, lalu akan mengenal Tuhannya. Maka segala sesuatu akan dipermudah, kita mengalami kebahagiaan, mengalami surga sejati. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud, dan kalian, saya yakin, akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang makmur, orang-orang yang selalu sehat, berkelimpahan, dan disukai banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.